Memang hanadu riar. Mesti contoh waktu ketika dia tak habis sedekah ke masjid lagi masjid tengah membangun. Najuk peng 5 juta. Umumkan mbak panitia pembangunan masjid hamba Allah. Tapi duit sampingan. Waktu umumkan sedekah dari hamba Allah 5 juta rupiah cukai. Ngan pa cukai. Nak kadang tanya 5 juta itu poin. Nyata kita nyoy ya. Nyata kita nyoy. Nyari ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang lain. Mesti lagi ibadah-ibadah. Salat misalnya. Mesti semayang, waktu semayang ramai-ramai, panjang-panjang ke di hayat waktu itu. Sesudah baca surah Al-Fatihah, panjang-panjang datang. Waktu semayang sudah inna a'tainakal kautsar. Kul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang amat mulia dan terhormat Imam Besar Masjid Jabal Nur, jajaran BKM, kemudian remaja masjid, panitia pembangunan masjid, guru-guru, guru-guru ulun tuan, hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih, baiknya kita pertama duduk dengan niat beriktikaf, seraya berharap Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan niat yang kita iktikadkan. Kemudian kita mengkaji beberapa hal terkait tentang ibadah yang akan kita lakukan. Tentu itu adalah bersumber dari kitab-kitab yang mu'tabar, yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Tetapi sebelumnya, sebagaimana yang dibacakan ayat, Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, gehei kepada kitanya urang-urang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu itu berpuasa, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Ending di ayat akhir, la'allakum tattaqun. Itu menjadi tujuan akhir dari sebuah Ramadan yang kita lewati. Yaitu mudah-mudahan dengan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang disampaikan itu min qablikum. Puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Di dalam sejarah disampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berawal sampai ke Madinah tidak langsung melaksanakan puasa karena belum ada perintah. Tetapi melihat ada umat-umat yang dahulu seperti umat-umat Yahudi dan Nasrani, mereka melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Lantas oleh umat Nabi Muhammad dan para sahabat serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bertanyakan, getanyang puasa yang dilakukan oleh mereka. Lalu mereka menjawab, puasa yang mereka lakukan adalah bentuk rasa syukur dan berterima kasih di mana Nabi Allah Musa alaihi salam terbebas. Lalu kemudian oleh Nabi Muhammad menyampaikan bahwa puasa itu yang sepatutnya selayaknya yang dilakukan adalah orang-orang kami. Karena Nabi Musa adalah bahagian daripada Nabi kami.
Kemudian oleh Nabi menganjurkan kepada para sahabat dan umatnya ketika itu untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura. Bahkan 2 urau agar supaya membedakan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan orang-orang Islam. Lalu kemudian min qablikum itu juga adalah puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud. Tiban puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud. Hari ini dia puasa, besok dia buka. Kemudian besoknya dia puasa, lusanya dia buka. Nyan puasa Nabiullah Daud. Kemudian ada puasa lagi yang disebut dengan puasa bidhi. Atau nyaken tanya uraceh puasa ura putih. Yang ngeken dengan puasa ura putih adalah puasa pada 13, 14, 15 di setiap bulan tahun Hijriah. Dan puasa ini dilakukan oleh umat Nabi Adam dan Adam sendiri. Maka yang disebut dengan min qablikum itu sesungguhnya puasa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Tetapi puasa Ramadan itu adalah puasa yang diberikan oleh Allah khususnya kepada umat Nabi Muhammad, yang tak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Sehingga bukan hanya umat Nabi yang lain, Nabi sendiri yang lain pun merasa iri. Contoh seperti Nabi Musa alaihissalam merasa iri. Jadi iri yang ada pada dirinya, ya Allah, angkat aku dari Nabi, berhentikan aku dari Nabi, dan jadikan diriku adalah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kejut menang karena ada fadilat yang ada di dalam bulan Ramadan yang tak ada pada bulan-bulan. Salah satu di antara fadilat yang ada pada bulan Ramadan adalah Allah memberikan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahkan Lailatul Qadar Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad ketika itu merasa iri. Irinya disebabkan karena umur yang panjang itu masih pendek-pendek umur umat Nabi Muhammad. Berbeda dengan umat-umat Nabi yang lain. Misalnya salah satu di antaranya adalah Syama'un Ar-Razi yang barangkali sering kita baca sejarah hidup. Dia itulah panglima perang yang hidupnya ratusan tahun. Jadi perjuangannya adalah berjihad demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Sehingga dengan berjuang yang seperti itu, pada akhirnya Allah akan memberikan surga kepadanya. Melihat dengan kenyataan itu tunggu-tunggu sekalian, maka umat Nabi Muhammad merasa iri. Lalu Allah dengan kasih sayangnya diberikan dengan Lailatul Qadar. Lalu kemudian tunggu-tunggu sekalian, di dalam kitab Iqadul Khimam yang dikarang oleh Abi Hasan Al-Ajibah, pada halaman 117 di bawah dikutip hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang disebutkan wasyamu jannatu wassalatun nur. Puasa itu adalah surga dan salat itu adalah cahaya. Wassakinatu maghanim wa tarkuha magharim. Orang yang berada di dalam perahu itu, di dalam kapal puasa dan salat itu yang benar, maka dia adalah berada pada posisi yang benar. Tetapi jika mereka meninggalkan atau berada di bukan dalam perahu dan dalam kapal itu, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kalah. Hadis itu menunjukkan bahwa Ramadan yang kita lewati, yang saat ini berada di kita adalah merupakan surga yang Allah titipkan kepada kita. Lalu bagaimana untuk menggapai surga Allah itu? Oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan bahwa seseorang ketika ingin melakukan ibadah itu harus ada beberapa hal yang hilang pada dirinya. Ketika orang ingin melakukan ibadah, mungkinlah begadah padim-padim bohal yang ada di dalam sanubari di masing-masing ditanya manusia. Yang pertama apa disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Yang pertama disampaikan iradatul hayati dunia. Jadi ada keinginan untuk kehidupan dunia. Lalu bagaimana yang maksud dengan keinginan kehidupan dunia? Ketika orang melaksanakan salat secara berjamaah, subuh golem subuh tanyo katruh tekena,
ada harapan di situ. Lalu kemudian ketika orang membaca surat Idza Waqi'ah, yang di dalamnya ada fadilat di saat orang membaca surat Idza Waqi'ah. Bila dibaca itu 7 kali, bila dibaca itu 44 kali, maka Allah akan memberikan fadilat kepadanya. Qadra fadilatnya. Fadilatnya adalah hilang dari papa, fakir, gaduh. Jadi jika itu yang diharapkan, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan adalah sesuatu yang salah, keliru. Puasa harga nyancip, salat berjamaah menancip. Kenapa saya sampai dengan hari ini ketika saya melaksanakan salat selalu berjamaah, tapi ate hantam pernah merasakan tenang. Bahkan ketika itu yang dilakukan, apapun amal yang berharap ada balasan di dunia, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan itu adalah bahagian daripada iradatul hayatud dunia. Jadi berkehendak mencintai terhadap kehidupan dunia. Hanya menang. Apapun yang kita lakukan, harapannya adalah Allah yang akan membalasnya di yaumil akhirat. Lalu kemudian yang kedua apa? Sifat kibir. Apa makna kibir? Dekabu, sombong. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu ibadah, baik itu dalam bentuknya sedekah, apapun apa itu yang disebut dengan sedekah wajib atau sedekah sunnah, tapi merasa sombong ketika dia berikan itu. Atau Allah menitipkan ilmu kepadanya, jadi ilmu yang nabaganya merasa sombong, merasa congkak, menyakan bodlong sapu. Maka orang-orang yang seperti itu, Al-Ghazali menyampaikan dalam Ihya Ulumuddin, itu amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Lalu kemudian yang ketiga, yang disebut dengan sifat ujub. Apa makna sifat ujub? Jadi ujub itu ketika orang melakukan ibadah, misalnya malam ini kita nyotruh ke nomor masjid yang mulia, kan karena ada Jangan kita meyakini bahwa tanyotuh batu empat yang laginya karena doa. Itu adalah disebabkan karena gerak Allah. Allah sudah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Harus ada keyakinan yang begitu. Saban cilagi udang jeb iya, pakan pulih gerah negara-negara di jeb iya. Pakan pulih negara-negara di pajoh bukan sih. Jika Allah tidak berkehendak, apapun yang kita minum, misalnya air laut yang kita minum, abeh ila udung, ikrum abeh ikrum. Jika Allah tidak berkehendak untuk pulih gerah, maka yakinlah itu tidak akan pulih gerah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallah ram. Jika kupo berangkap, tetapi sesungguhnya yang kuponya gedanyong, yang berkenangnya adalah Allah Subhanahu. Jika mantang narasa ujub yang lainnya, Imam Al-Ghazali menyampaikan amalan seseorang yang dilakukan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah sifatnya al-hasad, dengki. Jadi bak manusianya, bak tubuh manusianya ada sifat yang disebut dengan sifat dengki. Iban yang maksud dengan dengki, senang ketika melihat orang itu lagi susah, dan susah di saat melihat orang itu senang. Takalan rumah ulung raya kah susah. Di saat orang burken ibla motor kah hano pude. Di saat urung ngeblokul kah yang baru kah itanya. Sehingga menjadi penyakit hati. Dan tidak menutup kemungkinan penyakit lahir itu. Nah, penyakit lambung, asam aurat misalnya. Itu tidak menutupi kemungkinan bahwa itu berawal dari penyakit dengki. Bahkan karena akibat daripada dengki itu hana tengut malam. Melihat senang orang. Jadi membuat kita susah. Senang ketika kita melihat orang susah. Muteng pandang mubu jauh dengan pajuh. Itanya macam tetegunir, merasa senang. Maka jika masih ada rasa sifat dengki, hasad di dalam tubuh manusia, apapun ibadah yang kita lakukan,
Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah tidak akan menerima amal. Kemudian yang kelima, Al-Ghazali menyampaikan adamur rahmah. Tidak ada rasa cinta dan kasih sayang. Sesama kita nyohanale benih rasa cinta. Sekarang kita mendengar dan melihat di media-media televisi misalnya, atau media-media yang lain yang memberikan kabar bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Kita nyomangat dan buka puasa pakai lemang jep mencindoi macam pokoknya. Tapi coba dengar dan coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Jangankan berbuka puasa, keinginan yang mereka inginkan nyo seputnya lemang pun baju. Meiya hana ngenjir. Hana merasa sedih. Tidak merasa iba yang seperti itu. Lalu kemudian kita buka puasa dengan apapun. Atau kita pajuh dengan apapun. Atau kita puput dengan apapun. Tapi tidak merasa iba apa yang dialami oleh saudara-saudara kita sesama Islam. Maka Nabi menyampaikan al-Islam kal jasadil wahid. Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Jikalau yang satu sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan sakit. Menang Islam. Jadi diibaratkan bagaikan tubuh. Han pateh cini cok, dua-dua kuyun jadi cok. Cok top pak ni jaro. Nah merasa sakit pak tubuh yang lain. Menyehana berarti yang hana normal. Menyena menan ke Islam digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya ketika itu hilang dalam perasaan dan tubuh kita manusia, adamur rahmah, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sesama, dan tidak merasa bahwa itu adalah bahagian daripada umat kita yang hari ini sedang sengsara. Maka itu Al-Ghazali menyampaikan amal itu tidak akan sampai ke. Kemudian yang terakhir, Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah ada sifatnya riya. Riya. Jadi nasifut riya dalam tubuh. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang karang oleh Imam Al-Ghazali pada kitab yang lain disampaikan. Hadis yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah ada rasa khawatir jika nanti umatku itu akan syirik. Bahkan syirik kecil, syirik karena perbuatannya riya. Memang hanadu riya. Mesti contoh waktu ketika dia tak habis sedekah ke masjid, laginya masjid tengah membangun. Najuk peng 5 juta. Diumumkan mbak panitia pembangunan masjid, hamba Allah. Tapi du sampingan. Waktu umumkan sedekah dari hamba Allah 5 juta rupiah, cukai. Ngan pa cukai. Nak kadang ngatanya 5 juta itu poin. Nyata kita nyoy, kata kita nyari ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang lain. Mesti lagi ibadah-ibadah, salat misalnya. Mesti semayang, waktu semayang rame-rame, panjang-panjang ke di hayat waktu itu. Sesudah baca surah Al-Fatihah, panjang-panjang datang. Waktu semayang sudah inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Sesungguhnya tidak begitu. Jika melihat berpedoman dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, Utsman bin Affan misalnya, diriwayatkan bahwa ketika beliau melaksanakan salat, ketika saat sendiri, dumna trik rakaat yang pertama 1 sampai dengan 15 juz. Rakaat yang kedua adalah 15 sampai dengan 30 juz. 3 semayang, 2 rakaat khatam Quran. Yang wate tidak. Tapi tanya kamu balik tu. Wate rame-rame pulang sudah betul. Puanggi-anggi dalam naikin gat sudah. Nyan Al-Ghazali disampaikan perbuatan yang seperti itu adalah riya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Aisyah dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu menjadi sebuah renungan di mana Allah masih memberikan menitipkan umur kepada kita sampai dengan Ramadan ini. Maka jadikan Ramadan ini sebagai ladang lahan untuk memetik amal kebaikan. Dan jadikan Ramadan ini
sebagai tempat untuk bertaubat, menyesali terhadap perbuatan yang dilakukan di masa lalu. Karena yang jelas semua kita melewati masa-masa yang tidak baik. Maka oleh karena itu, mari sama-sama mengisi Ramadan ini sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dalam ayat la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi